Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur, memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang sempurna, dengan mensucikan Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan memujinya, dan maha suci Allah yang maha agung. Demikian juga dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, la haula wala quwata illa billah. Termasuk dengan kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi betul-betul tulus memuji Allah tanpa adanya iming-iming atau tanpa adanya niat kepada makhluk. Tidak ada sedikit pun niat kepada makhluk, betul-betul murni untuk Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya. Maha suci Allah dengan pujian-pujiannya sebanyak bilangan makhluk, sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan keagungan arsy Allah, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah. Nah, itulah tugas kita hidup adalah dalam rangka untuk memuji Allah. Dengan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ayat ini sudah sangat terkenal, sehingga kadang-kadang saking terkenalnya tidak terasa menggigit, ya, tidak terasa terhunjam dalam hati, ya, karena sudah keseringan dibaca oleh para khatib dan para ustadz. Karena pada prinsipnya untuk beribadah kepada Allah diawali dari memuji Allah, ya, mensucikan Allah, ya, bertasbih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menyampaikan amanat Allah sehingga beliau amanah, ya. Amanat Allah berupa ajaran Allah, sehingga beliau juga sebagai manusia yang bersifat tabligh, ya. Menyampaikan. Tabligh itu artinya menyampaikan, amanat artinya menjalankan tugas dengan baik. Beliau juga fatonah, cerdas, dengan logika-logika Al-Quran yang sangat paten. Logika Al-Quran sangat paten. Amanah, fatonah, tabligh. Satu lagi apa? Siapa yang ingat? Fatonah, ya, yaitu cerdas. Pada sore hari ini saya ingin melanjutkan, yaitu pembahasan tentang kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Syarah itu artinya penjelasan, ya, perincian, penjelasan. Sedangkan Aqidah Thahawiyah itu adalah kitab akidah yang ditulis oleh Imam Thahawi, ya. Saya masuk kepada matan yang ke-104, ya. Jadi kita akan membahas pelajaran nomor 104, ya, pelajaran nomor 104.
Bunyi pelajarannya demikian, didengarkan baik-baik, jangan ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk nanti saya bacain doa bismika Allahumma ahya wa amut ya. Berarti siap-siap mau tidur ya. Jadi jangan ada yang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala nufritu fi hubbi ahadim minhum wala natabarra'u min ahadim minhum wa nubghidu may yubghiduhum wa bighairil khair yadhkuruhum wala nadhkuruhum illa bi khair wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Ya, kalau bapak-bapak ngerti bahasa Arab sudah nggak perlu saya terjemahkan ya. Oke, saya terjemahkan karena mungkin suara ini juga didengar oleh orang umum ya. Artinya demikian. Dan kami ini ya penulis yaitu Imam Tahawi yang mewakili kaum muslimin ya, mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kami tidak berlebihan atau ifrat dalam bahasa Arabnya dalam mencintai seseorang di antara mereka. Jadi kami mencintai para sahabat Rasulullah dan kami di dalam mencintai tidak berlebihan. Kami tidak baro. Baro itu artinya bersikap anti. Ya, anti itu namanya baro. Kami tidak baro terhadap salah seorang dari mereka. Di Ahlus Sunnah tidak baro, tidak anti kepada salah seorang sahabat. Siapapun sahabatnya. Ya, siapapun. Tidak ada kata-kata baro, tidak ada. Kami benci kepada orang yang membenci mereka. Kami benci kepada orang yang membenci sahabat. Ya, jadi kalau ada orang membenci sahabat, kami membenci orang itu. Ya, kami benci kepada orang yang membenci mereka. Dia atau mereka yang membenci para sahabat menyebut para sahabat, ya, menceritakan dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi mereka yang membenci para sahabat itu di dalam orasinya, di dalam ceramahnya, di dalam tulisannya di Facebook, di Instagram dan lain, mereka selalu mengatakan yang buruk-buruk kepada para sahabat. Ya, pokoknya yang buruk aja disampaikan. Ya. Abu Bakar dijelekan, Umar dijelekan dan lain-lain. Jadi dia atau mereka yang membenci para sahabat menyebut mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Sedangkan kami kaum Ahlus Sunnah tidak menyebut tentang mereka kecuali dengan kebaikan. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi Ahlus Sunnah yang sejati, maka kita menyebut para sahabat dengan kebaikan. Ya. Abu Bakar itu begini, Umar itu begini, Ali itu begini, Muawiyah itu begini, Khalid bin Walid itu begini. Pokoknya semua para sahabat disebutkan dengan kebaikan. Ya. Mencintai mereka, mencintai para sahabat, ya, mencintai para sahabat adalah agama. Jadi kita cinta kepada sahabat merupakan agama, ya. Merupakan iman. Ya, iman dan ihsan, ya, agama, iman, ihsan. Dan membenci mereka, membenci para sahabat adalah suatu kekufuran, ya, kekufuran. Jadi membenci sahabat itu kekufuran, Pak, ya. Kemunafikan dan kezaliman. Nah, itulah terjemahan dari pelajaran ke 104, matan nomor 104. Nah, sekarang tiba giliran kita untuk mempelajari atau membahas tentang
penjelasan. Ya, di sini penjelasannya diawali demikian. Syekh Imam At-Tahawi di sini membantah Rafidhah atau Syiah, ya, membantah Syiah, kaum Syiah dan Nasibah. Di sini ada catatan kaki yang perlu saya baca. Pendapat Ahlus Sunnah dalam masalah sahabat Nabi adalah pendapat tengah di antara Rafidhah dan Nasibah. Rafidhah atau Syiah mencaci para sahabat dan melaknat mereka. Jadi kalau Syiah atau Rafidhah, Syiah dengan Rafidhah sama Pak, sama. Itu mencaci para sahabat. Kecuali sedikit saja, kecuali sedikit orang dari mereka. Ya. Berlebih-lebihan dalam mencintai Ali dan keluarganya. Ya. Jadi semua sahabat itu dikafirkan dan semua sahabat dianggap jelek, yang bagus aja sedikit. Siapa yang bagus? Ali tok dan keluarganya Ali. Nah, ini Syiah. Sebaliknya, lawannya yaitu Nasibah adalah orang-orang yang membenci dan memusuhi Ahlul Bait. Ya. Jadi membenci dan memusuhi Ahlul Bait. Ya, jadi keluarga Nabi dibenci. Ya, Fatimah dibenci, Ali dibenci, Hasan Husain dibenci. Pokoknya Ahlul Bait, termasuk istri-istri Nabi. Membenci dan memusuhi Ahlul Bait, mengkafirkan dan merendahkan mereka. Ya, jadi Ahlul Bait itu artinya keluarga Nabi, ya, keluarga Nabi itu dikafirkan, direndahkan dan dimusuhi. Nah, Ahlus Sunnah ada di tengah-tengah, ya, ada di tengah-tengah. Jadi tidak seperti Syiah dan juga tidak seperti Nasibah. Saya baca selanjutnya keterangan dari pensarah. Allah dan Rasulnya telah memuji para sahabat. Ya, jadi Allah dan Rasulnya telah memuji para sahabat. Nah, kalau Allah dan Rasulnya telah memuji para sahabat, masa kita membenci? Yang benar aja, ya. Allah dan Rasulnya mencintai para sahabat, memuji para sahabat, meridhoi mereka. Allah ridho kepada para sahabat. Allah memuji dan meridhoi para sahabat dan menjanjikan balasan kebaikan bagi mereka. Ya, diberikan janji balasan. Mana dalilnya Pak Ustadz? Dalilnya At-Taubah 100. Ya, surat At-Taubah 100. Mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum biihsan والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu, lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini merupakan pujian dari Allah, ya. Jadi Allah memuji bahwa para pendahulu Islam, orang yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awalun, itu diridhoi Allah. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi timbal balik, ya, timbal balik. Allah menyediakan bagi mereka jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jadi dipastikan, ini tertulis dalam Al-Quran, Pak. Ya, dipastikan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung, ya. Jadi surat At-Taubah ayat 100 ini tentang pujian Allah kepada para sahabat, baik muhajirin. Apa itu muhajirin? Para sahabat yang hijrah, ya, yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi muhajirin itu berarti rata-rata orang Mekah, ya, orang Mekah, ya. Siapa Ansor? Ansor itu adalah orang Yathrib, orang Madinah. Ya, dulu nama kotanya belum nama Madinah dulu, belum. Namanya Yathrib. Ya, orang penduduk asli Madinah yang menolong dinamakan Ansor karena menolong. Menolong siapa? Menolong yang baru datang, yang baru pindah.
Ya, yang baru pindah kan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, yang dibawa hanya pakaian yang melekat dan mungkin satu kendaraan. Semua kekayaan di Mekah ditinggal Pak, semua kekayaan. Sehingga sampai di Madinah hanya punya badan saja. Ya, maka disitulah ditolong, dibantu oleh kaum Ansor. Itu dalil yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa. Yang kedua adalah surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Ya, surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Saya bacakan Al-Hasyr, ya, Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Artinya, harta rampasan itu, rampasan perang, Pak ya, ghanimah, harta rampasan perang, atau bisa juga fai, ya. Apa bedanya fai dengan ghanimah nanti belakangan. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halaman mereka dan meninggalkan harta benda mereka demi mencari karunia Allah dan keridhaannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu Muhajirin. Dan mereka Ansor mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka sebenarnya juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansor, maksudnya setelah Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Para bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah potret Pak, potret, gambaran bagaimana kehidupan para sahabat Nabi, yaitu antara Muhajirin dan Ansor. Dua-duanya dipuji Allah. Muhajirin dipuji, Ansor dipuji, ya. Muhajirin dipuji kenapa? Karena rela meninggalkan kampung halaman dan seluruh kekayaan, ditinggal pergi. Itu dipuji Allah, yaitu berhijrah. Berhijrah itu Masya Allah Pak, sebuah momen yang
melelahkan, sebuah momen yang kalau dalam bahasa perfilman itu pokoknya cukup tragis lah ya. Tempat tinggal kita sendiri, kampung halaman kita sendiri ditinggal pergi. Kenapa? Karena kita diusir. Tidak boleh hidup di Mekah, tidak boleh menjalankan syariat Islam di Mekah, sehingga orangnya keluar meninggalkan kampung halaman plus meninggalkan harta. Nah, itu dipuji oleh Allah. Dalam rangka apa? Orang-orang muhajirin itu meninggalkan itu dalam rangka yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. 3 Pak ya. Jadi orang-orang Mekah dipuji oleh Allah karena punya 3 tujuan. Yang pertama adalah yabtaghuna fadlan minallah, mencari karunia Allah. Yang kedua waridwana, mencari ridho Allah ya. Mencari karunia Allah, mencari ridho Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga wa yansurunallah wa rasulah, ingin membela, ingin membantu, ingin menolong Allah dan Rasulnya. Nah, ini tolong jangan disalah tafsirkan Pak. Nanti kalau ini dibaca oleh orang-orang yang Islamofobia, nanti dia bantah begini Pak. Loh, katanya Allah kuat, kok ditolong? Itu omongannya orang-orang Yahudi itu ya. Katanya Allah hebat, katanya Allah kuat, kok perlu pertolongan? Berarti Allah lemah dong. Ini omongan orang Yahudi. Seri itu dipelintir. Ini sebenarnya wa yansurunallah wa rasulah itu bukan karena Allah lemah, bukan. Tapi adalah karena begitu cintanya kita membela kebenaran. Ya. Masa orang-orang PKI itu mati-matian membela ideologi komunis? Ya. Masa kita nggak membela Islam? Kan aneh Pak. Yang sudah pasti benar, pasti lurus, masa kita tidak membela? Sementara kebatilan, komunisme dan lain-lain, PKI mereka bela mati-matian. Ya. Jadi itu kehebatan orang muhajirin dipuji oleh Allah karena mereka rela berkorban meninggalkan kampung halaman, tanah tumpah darah yang dicintai. Ya. Mereka ingin mencari ridha Allah, ingin mencari karunia Allah, dan mereka ingin berjuang menolong agama Allah. Nah, kemudian orang-orang Madinah, orang-orang Ansor juga dipuji sama Allah, yaitu walladzina taba'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Jadi orang-orang Madinah itu juga dipuji oleh Allah, orang-orang Ansor. Kenapa dipuji? Karena mereka di dalam membantu muhajirin itu tanpa hitung-hitungan. Tanpa hitung-hitungan, pakai kalkulator. Kalau saya infak sekian, nanti uang saya habis. Kalau saya infak sekian, enggak pakai kalkulator. Pokoknya dia dahulukan muhajirin. Nih. Udah pakai. Ini untuk kamu dulu. Ini untuk kamu dulu. Nih. Jadi dalam menolong itu enggak hitung-hitungan. Serius. Nah, ini saya katakan ini potret. Apakah zaman sekarang ada orang yang seperti ini? Ya, mudah-mudahan kita semua, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti ini, ya. Paling tidak kalau belum bisa mengcopy 100%, ya, mengcopy 100%, kita mengcopy 50% lah dari potret para Ansor ini di dalam menolong saudaranya lebih didahulukan. Maka takmir masjid di seluruh Indonesia ini ada baiknya. Ya, di samping program fisik, bikin menara, temboknya bagus, keramiknya bagus, AC-nya bagus, lampunya bagus, karpetnya, hambalnya bagus, pokoknya fisik lah ya. Di samping fisik juga ada yang non fisik. Apa yang non fisik? Yaitu memberikan kepedulian kepada kaum yang lemah, kaum du'afa. Baik itu janda-janda yang anaknya banyak, baik itu anak yatim, maupun yang lain-lain. Dan insya Allah di program ini sudah jalan, ya, terutama disponsori oleh ibu-ibu, ya, sangat giat, ya, sangat giat menyantuni anak yatim. Kalau tidak salah bulan kemarin barusan Pak, ya. Nah itu. Nah, ini harus dijaga Pak, jangan sampai tidak, ya.
Karena ini kita ingin meniru potret para sahabat, minimal bisa menolong kaum lemah, ya, kaum lemah, ya. Sehingga di samping dana-dana masjid itu juga untuk fisik, untuk perawatan, untuk maintenance, juga untuk sosial, ya, untuk sosial. Nah, jadi mereka itu lebih kaum Ansor yang dipuji Allah lebih mengutamakan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, meskipun kaum Ansor itu sebenarnya juga kesusahan, tapi lebih mendahulukan wis iki nggo koese untuk kamu duluan, saya nanti aja, gampang saya gampang, gitu. Nah, itu jiwa yang seperti itu perlu kita cetak hari ini, Pak. Apalagi di musim COVID-19, ya, perlu ada jiwa-jiwa seperti itu. Udah, ini untuk Bapak dulu lah. Loh, Bapak gimana? Saya nanti. Saya gampang nanti. Pokoknya ini untuk Bapak dulu. Nah, suara-suara seperti ini perlu kita perdengarkan, Pak. Ya, perlu. Ya, kita biasakan sehari-hari. Ya. Baik masalah makanan, masalah pakaian, dan lain-lain. Ya. Nah, itulah. Maka Allah mengatakan, wa may yuqwa syuhha nafsihi fa ulaika humul. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka dia orang yang beruntung. Ya, jadi orang yang beruntung adalah orang yang hatinya dijaga oleh Allah dari sifat kikir. Orang yang beruntung adalah, kalau bahasa Jawanya namanya loman. Kalau bahasa Lampung apa, Pak? Loman. Jadi loman itu dermawan betul, Pak. Ya, pokoknya asal orang susah sedikit nih, asal orang mengeluh sedikit nih, bahkan kadang-kadang nggak menunggu keluhan, ya. Jadi loman itu dalam bersedekah itu nggak hitung-hitungan. Udah ambil. Ya, itu loman, itu bahasa Jawa, ya, loman. Jadi sangat dermawan. Dan ini sudah dicontohkan oleh kaum Ansor. Jadi mari kita jaga diri kita, hati kita, jangan sampai diri kita kena virus yang bernama kikir. Jangan sampai diri kita punya virus yang bernama kikir. Nah, kemudian orang-orang beriman setelah Muhajirin dan Ansor, yaitu generasi yang kedua, Pak, ya, yaitu generasi tabi'in, ya. Jadi kan generasi pertama kan namanya sahabat, ya, sahabat. Generasi yang hidup bersama Rasulullah, ya. Nah, kemudian generasi kedua namanya tabi'in. Nah, tabi'in itu juga akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa, dia hormat kepada pendahulunya. Hormat kepada pendahulunya. Tapi hormatnya bukan pakai tangan begini, bukan. Hormatnya melalui doa. Apa doanya? Doanya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini hormat kepada pendahulunya, ya. Pendahulunya itu ya guru, Pak, guru. Karena para tabi'in itu dapat ilmu Islam dari sahabat. Jadi sahabat itu adalah gurunya tabi'in. Nah, jadi inilah yang harus kita tanamkan juga, bagaimana seorang murid harus hormat kepada guru. Hormat itu bukan berarti sujud, kemudian mencium-cium kakinya, bukan, tetapi dalam akhlak, ya. Dan ini dicontohkan yaitu dengan doa. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Kami punya dosa, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Apa cukup berhenti sampai di situ? Titik? Tidak titik. Wa li ikhwanina, dan juga kepada saudara kami, ya Allah. Jadi inilah, Pak, doa yang bersifat sosial, ya. Jadi doa itu bukan individual. Ya Allah, selamatkanlah saya dari neraka, ya Allah. Yang lain, ya Allah, selamatkanlah saya dari neraka, ya Allah. Yang lain masuk neraka nggak apa-apa. Jadi itu individual. Jangan individual, ajaklah yang lain, ajak. Rabbana ighfir lana, di sini dari kata-kata lana saja, lana itu sudah menunjukkan kita semua, ya. Kalau Rabbi firli, itu berarti saya, ya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya, yang lain jangan. Nah, itu berarti itu individual. Tapi kalau Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami semua, ya Allah ampunilah. Titik? Belum titik.
wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan juga ampuni juga ya Allah untuk saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Yang lebih dulu beriman, yaitu senior kami pendahulu kami, yaitu guru-guru kami, ya. Maka adab mendoakan guru itu bagus sekali. Ini ajaran Quran, Pak, ajaran Quran. Adab mendoakan guru atau generasi yang sudah. Generasi yang sudah ya bisa orang tua kita, bisa kakek kita yang juga sekaligus kakek dan orang tua kita sebagai guru, ya, yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan akhlak, yang mengajak kita ke masjid, ya. Coba sekarang jujur aja, Pak. Kita ini bisa begini itu dulu siapa yang ngajak? Kan ada yang ngajak kan? Pak Daryono pasti punya guru di kampung, pasti, nggak mungkin nggak. Demikian juga Kiai Asnawi punya guru, demikian juga Kiai Kadis, demikian juga bapak-bapak yang lain, pasti punya guru, ya, punya kiai, ya, yang ngajak pertama kali, ya, pasti tiap pribadi itu beda-beda, tapi pasti ada gurunya, pasti punya kenangan tersendiri, ya. Aku di kampung punya guru yang saya sangat hormat dan saya percaya omongan dia, pasti ada tiap pribadi. Nah, jadi jangan lupa Pak, itu guru yang pertama kali dulu ngajarin kita kebaikan, yang pertama kali ngajarin kita sholat, yang pertama kali mengajak kita ke masjid, menjadi masjid, itu jangan dilupakan guru kita. Mungkin adanya di pelosok-pelosok kampung, di gunung-gunung, diingat kembali. Ya, syukur-syukur di samping didoakan juga disambangi. Ya, disambangi itu apa sih? Didatangi, ya, diziarahi, ya. Ziarah itu artinya datang, Pak, ya. Jadi jangan membayangkan ziarah itu ziarah kubur, jangan bayangkan itu. Itu berarti belum belajar bahasa Arab, ya. Ziarah itu artinya berkunjung, ya. Jadi saya ke rumah Pak Kadis itu namanya ziarah, ya. Pak Haji Kadis ke rumah saya itu namanya ziarah, ya. Jadi datang kepada guru-guru kita, kemudian ya tentu adab kita, masa sih tangan kosong, ya kan? Ya bawalah apa-apa, mungkin setenteng beras, apa gula, apa-apa begitu, ya. Guru kita tidak minta, tidak minta, demi Allah tidak minta. Tetapi kita sebagai murid ya tahu diri lah, ya, tahu diri, datangi guru-guru kita yang di pelosok-pelosok, yang dulu mengajarkan kita tentang sholat, ya, sholat, ya. Nah ini, jadi di sini diberi contoh bahwa generasi junior mendoakan generasi senior, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian doa yang ketiga, wala taj'al fi qulubina, ya Allah, janganlah engkau buat hati kami, ya. Janganlah engkau bikin hati kami ghillal lil ladzina amanu, memiliki rasa benci atau memiliki rasa ghil. Bahasa Arabnya itu ghil, Pak, ya. Bahasa Indonesianya di sini adalah dengki, ya, dengki, ya. Ya Allah, janganlah engkau tanamkan rasa dengki pada hati kami terhadap orang beriman, ya. Ini penting, Pak. Penting, maha penting, ya. Jangan sampai di hati kita ada rasa benci, ya. Misalnya benci dengan si A, si B, si C, si D, jangan. Selama itu orang beriman, maka kita mencintai semuanya, ya. Jadi kita minta. Nah, kenapa kita harus minta? Sebab hati itu kan berbolak-balik, Pak, begini, ya, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jadi yang namanya hati itu, hati kan kolbun berasal dari kata kolaba, ya, berasal dari kata kolaba. Apa arti kolaba? Kolaba itu begini, Pak, bolak balik. Jadi hati kita itu begitu. Maka kadang-kadang ya kita kadang-kadang cinta sama istri, nah kadang-kadang benci, ya. Kadang-kadang cinta sama tetangga, kadang-kadang benci. Nah, itu memang hati itu begini, Pak, hati, ya. Bahkan di dalam salah satu riwayat digambarkan seperti bulu, apa ya, bulu kemudian digantung pakai benang, Pak, katakanlah bulu ayam lah, ya, bulu ayam digantung dengan benang, kemudian dicantolkan di pohon, ya. Kira-kira itu bulu itu diam apa bergerak, Pak? Kira-kira bergerak, ya. Itulah hati.
Jadi berbolak-balik. Nah, maka untuk supaya hati kita bersih, untuk supaya hati kita baik, kita perlu minta tolong kepada yang memegang hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Ya, jadi ini ayat-ayat yang sangat banyak sekali Pak, bahwa Allah meridhoi para sahabat. Allah memuji para sahabat. Ya. Kalau Allah sudah memuji, Allah meridhoi, Allah menjanjikan surga, loh kok ada orang benci dengan sahabat? Ini aneh apa enggak? Aneh dong, aneh. Nah itulah, maka akidah Syiah tidak bisa kita terima, ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini berlawanan dengan akidah Syiah. Ayat-ayat ini mengandung sanjungan kepada orang-orang Muhajirin dan Ansor serta orang-orang yang datang sesudah mereka, yang memohon ampun bagi orang-orang Muhajirin dan Ansor, memohon kepada Allah agar tidak membiarkan kebencian dalam hati mereka. Ya, memohon kepada Allah supaya di dalam hati kita tidak ada kebencian terhadap orang beriman. Nah, kalau orang Syiah benci dengan Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira berlawanan dengan ayat ini? Tolong jawab, ya. Kalau ada orang Syiah benci dengan Umar bin Khattab, kira-kira berlawanan dengan ayat ini? Berlawanan. Ya. Maka apapun alasannya orang-orang Syiah tidak bisa diterima. Ya, karena apa? Punya kebencian kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan seterusnya. Ya. Karena para sahabat itu rata-rata dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Memohon kepada Allah agar tidak membiarkan kebencian dalam hati mereka kepada orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ayat ini mengandung petunjuk bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta fai'. Nah ini saya tambahin sedikit Pak ya. Jadi harta rampasan perang itu ada dua. Yang pertama namanya ghanimah, yang kedua namanya fai'. Ya, apa bedanya ghanimah dengan fai'? Kalau ghanimah itu perang dulu Pak, perang dulu, dar, cereng, habis itu musuh keok, musuh kalah. Ya, terus harta rampasannya dihalalkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Nah, itu perang dulu. Tapi kalau fai' itu mau perang Pak ya, mau perang tahu-tahu takut Pak, mereka kabur. Wah, nggak jadi, lari. Jadi mereka lari dengan meninggalkan segala macam harta kekayaannya, ingin menyelamatkan diri, maka harta kekayaannya itu juga halal untuk kaum muslimin, namanya fai', ya, fai', ya. Jadi itulah bedanya fai' dengan ghanimah. Kalau ghanimah perang dulu. Kalau fai' itu baru berhadapan-hadapan udah takut, ya, sudah ditinggal pergi, wah lari. Nah, sedangkan harta kekayaannya banyak, ada kalau zaman sekarang ada mobil tank, ada pesawat tempur, ada M16 dan segala macam. Kalau zaman dulu ya onta, kambing dan lain-lain. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah berhak mendapatkan fai', itu para Muhajirin dan Ansor. Karena judul ayatnya kan lil fuqara, ya. Lil fuqara itu adalah untuk orang-orang fakir. Ya. Nah berarti kan ada kalimat sebelumnya. Kok tahu-tahu untuk? Ya. Untuk orang fakir. Apa sih untuk orang fakir? Berarti ada sebelumnya. Itu dijelaskan oleh para ulama, harta rampasan. Ya, harta rampasan. Sampai jam berapa, Pak? Kita tanya jawab berapa menit? Ya. 10 ya? 10 ya. Oke. Saya ini masih ada yang perlu saya sampaikan nih, penting banget ini. Dalam as-sahihain itu berarti riwayat Bukhari Muslim, ya. Kalau dalam sahih itu satu Pak ya, sahih. Tapi kalau sahihain itu berarti dua, sahihain yaitu Bukhari dan Muslim. Dalam sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana baina Khalid bin Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'un. Fasabbahu Khalid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ahadam min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Ya. Jadi
antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf terjadi, ya biasa ya, sahabat kan manusia biasa kan, ya biasa perang mulut ya, itu hal yang wajar ya, perang mulut kemudian emosi ya. Jadi artinya kalau di komplek kita ini ada yang perang mulut ya wajar lah, manusiawi Pak ya, karena di zaman sahabat juga ada ya antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Khalid itu mencela ya, Khalid mencela kepada Abdurrahman bin Auf ya, mencaci lah, dasar kamu, apalah gitu ya. Maka Rasulullah mendengar, kemudian Rasulullah bersabda ya, Rasulullah mendengar ada cacian ya, kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencela para sahabatku ya, jangan mencela sahabatku, jangan ya. Sesungguhnya bila seseorang dari kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, infak emas, bukan infak duit Pak, bukan emas, dan bukan 1 on 2 on, infak sebesar bukit Uhud. Nah ini yang sudah umrah, yang sudah haji tahu Pak, bukit Uhud gedenya kayak apa itu ya, Uhud. Di antara kamu, kalau kamu infak dengan emas sebesar Uhud, itu tidak akan menyamai infak mereka, infak sahabat Muhajirin dan Ansor, meskipun hanya infaknya 1 mud. 1 mud itu 1 canting lah ya, 1 canting ya. Ya kalau persisnya saya nggak tahu, tapi ya 1 canting lah ya, 1 canting. Jadi infak kamu 1 gunung Uhud emas tidak bisa menyamai infaknya sahabat yang hanya 1 canting atau setengah canting ya, 1 canting atau setengah canting. Itu saking hebatnya para sahabat, dipuji oleh Nabi, maka tidak boleh dicela ya. Artinya sehebat-hebat kamu infak, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan infaknya para sahabat, meskipun sahabat infaknya hanya 1 canting atau setengah canting ya. Kenapa? Karena para sahabat itu berkorban dengan nyawa, para sahabat itu membela Nabi mati-matian, pasang badan ya. Ada yang sahabat yang sampai tubuhnya itu ada 70 bekas panah, jep ya, goresan-goresan panah ya, karena melindungi Nabi supaya Nabi jangan sampai terluka ya, subhanallah ya. Makanya kita nggak ada apa-apanya Pak ya. Maka sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah ya, kita minimal harus rajin-rajin membaca sholawat ya. Jadi jangan malas membaca sholawat ya, harus rajin Pak ya, meskipun nggak di lagu-lagu ya. Kalau saudara-saudara kita yang lain kan baca sholawat dinyanyikan kan ya, dinyanyikan Salatullah Salamullah. Kalau bapak-bapak nggak di lagu ya nggak apa-apa ya, ini bersolawat. Nah, tentu sholawat yang bagus adalah sholawat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ya. Ada yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Apa sih Pak sholawat Ibrahimiyah? Sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Pak, kepanjangan Pak, saya mau yang pendek saja. Boleh yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh ya, yang penting jangan waktu sholat ya, yang penting jangan waktu sholat. Kalau waktu sholat kita tidak pakai Sayyidina, tapi kalau di luar sholat bebas ya. Nah artinya jangan sampai Pak kita mengaku cinta Nabi, tapi tidak ada buktinya ya. Ya di samping kita sholat, puasa, zakat, haji, infak, kita juga bersolawat ya. Karena barang siapa yang solawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah akan membalas berapa Pak? 10. Allah membalas untuk kita sholawat 10 kali ya. Coba betapa pemurahnya Allah. Kita hanya sekali bersolawat kepada Nabi, dibalas Allah dengan 10. Nah dalam riwayat Muslim menyebutkan adanya cacian Khalid kepada Abdurrahman ya, jadi ini ada 2 riwayat Pak ya, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Yang riwayat Imam Muslim ada kata-kata Khalid mencaci Abdurrahman, tapi dalam riwayat Bukhari tidak ada. Jadi ya semoga dua-duanya riwayatnya benar. Ini namanya sahih ya.
Kalau sudah sahihain berarti memang sudah diakui oleh kaum muslimin seluruh dunia, kitab Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencela para sahabatku, ya. Para jamaah sekalian, ini sebenarnya masih ada sedikit lagi, tapi nggak apa-apa lah, kita cukupkan. Yang jelas kita di dalam mencintai para sahabat tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan. Oh ya, satu ungkapan lagi nih saya sampaikan, keterangan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud. Sering disebut dengan Ibnu Mas'ud, ya. Jadi Ustadz yang betul mana sih, Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud? Sama, ya. Kalau Bapak mau nyebut Ibnu Mas'ud boleh, ya. Ibnu Mas'ud itu artinya anaknya Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata mensifati para sahabat begini, Pak. Begini. Innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi summa nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faj'alahum uzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'auhu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Ini terakhir. Artinya ini ungkapan atau asar keterangan dari sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Artinya sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, ya. Hati para hamba dilihat oleh Allah. Hatinya. Allah nggak melihat fisiknya, Pak. Mau fisiknya rambut keriting, rambut lurus, orangnya kecil, orangnya gede, gemuk. Allah tidak melihat body itu, ya, tidak melihat body. Yang Allah lihat adalah hati. Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba. Dia mendapati hati Nabi Muhammad adalah hati manusia terbaik, maka Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutus beliau untuk membawa risalahnya. Ya. Jadi ketika Allah melihat hati-hati manusia, dilihat semua, Pak, sama Allah. Ternyata hati yang terbaik, ya, the best adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tunjuk, Allah angkat, Allah utus dia sebagai Nabi, sebagai Rasul, ya. Maka Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutus beliau untuk membawa risalahnya, ya, membawa ajaran Islam. Kemudian setelah ketemu yang namanya Muhammad, kemudian Allah melihat lagi siapa nih yang hatinya baik lagi nih, dikeker. Ternyata ketemu. Ya, ketemu siapa? Kemudian Allah melihat hati para hamba sesudah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melihat hati para sahabatnya adalah hati manusia terbaik. Ya. Jadi ternyata hati yang terbaik yang kedua setelah Rasulullah, Pak, ya. Hati yang terbaik setelah Rasulullah adalah hati para sahabat. Jadi hati para sahabat itu adalah hati manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengangkat mereka sebagai pendukung nabinya yang berperang membela agamanya. Ya, akhirnya Allah menetapkan orang-orang itu sebagai sahabat yang akan menjadi pendukung dan penolong. Ya, kalau dalam umatnya Nabi Musa juga punya pendukung setia. Ya. Pendukung setia. Nabi Isa juga punya pendukung setia. Nabi Isa pendukung setianya namanya ingat, Pak? Pendukung setia Nabi Isa yaitu Hawariyun, ya. Nah, pendukung setia Rasulullah namanya sahabat, ya. Pendukung setia Nabi Musa juga ada. Jadi setiap nabi ada pendukung setianya, ya. Maka Allah mengangkat mereka sebagai pendukung nabinya dan berperang membela agamanya. Apa yang dilihat baik oleh kaum muslimin tersebut, maka di sisi Allah adalah baik. Ini kalimat penting, Pak. Ini kalimat penting. Apa yang dilihat baik oleh kaum muslimin tersebut, yaitu apa yang dipandang baik oleh sahabat, ya. Saya ulangi, Pak, ya. Apa yang dipandang baik oleh sahabat, maka itu dipandang baik oleh Allah.
luar biasa Pak. Ya. Maka di sisi Allah baik, dan apa yang dilihat buruk oleh kaum muslimin tersebut, yaitu para sahabat, maka ia buruk di sisi Allah. Jadi para sahabat itu sudah jadi barometer Pak, barometer kebenaran. Jadi kalau para sahabat mengatakan baik, maka menurut Allah baik. Kalau para sahabat bilang buruk, maka menurut Allah buruk. Ya, itulah hebatnya para sahabat. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pengikut Nabi Muhammad, yang mencintai Rasulullah dan mencintai para sahabatnya, dan tidak pilih-pilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya silakan ibu-ibu. Di ibu-ibu ada mic-nya nggak? Ya silakan Mas Arif. Ya, bawa Mas Arif. Oh Pak Jul dulu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali tahu siapa Ustaz pada sore ini. Saya baru tadi pagi membuka di YouTube, judulnya menarik. Kota Jakarta sudah dikepung oleh si A. Judulnya di YouTube. Jadi ada 12 yayasan besar di Jakarta itu milik si A dengan dana yang luar biasa besar. Salah satunya saya masih apa namanya, Yayasan Fatimah, berada di Tolet, berkantor di Tolet. Jadi kemudian juga dikemukakan dalam 3 tahun terakhir ini memang terjadi perkembangan yang pesat dari jumlah pengikut si A ini. Ya, tadi saya katakan di YouTube. Dan salah satu strategi mereka di dalam Jakarta, yang misalnya cukup jitu juga strategi mereka ini, yaitu membangunkan dan membangkitkan empati dari umat Islam ini kepada Imam Husain. Itu strategi mereka ini. Kemudian juga dibangun kebencian kepada Muawiyah yang dianggap telah membunuh Imam Husain secara tragis, secara kejam di padang Karbala. Ini menurut para pengamat, mulai dari tulis dan pengamatnya siapa, alam-alam apakah benar atau tidak. Ya, kalau itu benar, sudah warning bagi kita harus menerima perkembangan Syiah yang cukup besar di Indonesia. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Langsung ke ibu-ibu, Mas Arif, ke ibu-ibu. Tadi soalnya kita sudah janji dengan ibu-ibu. Silakan Bu, tanya ini mic-nya di Mas Arif. Langsung Mas Arif dari langsung jalan pintas itu, nggak usah muter-muter. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah Bu ya. Saya kira pertanyaannya 2 saja cukup ya. Jadi pertama dari Pak Zul, dan yang kedua dari ibu-ibu sholat awabin. Sepanjang ilmu yang saya miliki, saya belum menemukan tentang dalil-dalil yang sahih tentang sholat awabin ya. Jadi itu saya jujur ya. Nah karena saya belum menemukan dalil-dalil yang sahih, maka sebagai orang beriman kita bersikap untuk tawakuf ya. Tawakuf itu apa? Tawakuf itu berarti kita diam ya. Artinya jangan mengerjakan dulu ya. Kita baru mengerjakan kalau sudah pasti ada dalilnya yang sahih. Seperti sholat duha. Sholat duha ada dalilnya sahih. Sholat duha, tahajud, kemudian witir. Oh witir apalagi itu? Witir itu sahihnya luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad bepergian jauh kemana-mana, musafir, witir gak pernah tinggal.
Ya, jadi witir itu dilakukan baik di rumah waktu Nabi dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Itu witir. Demikian juga qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh. Itu walaupun Nabi pergi jauh kemanapun, qobliyah subuh tidak pernah tinggal. Ya. Tapi kalau yang qobliyah zuhur, qobliyah asar, dia sebelum zuhur sudah asar, itu biasanya kalau Nabi safar itu tidak dikerjakan, tidak. Ya. Tapi khusus yang sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, yang nilainya lebih baik daripada dunia dan sisinya, itu tidak pernah ditinggalkan, meskipun lagi jalan jauh, termasuk witir. Nah, untuk yang awabin kita belum menemukan dalilnya, ya. Maka sebaiknya kita adalah tawakuf, atau dalam arti ini kita tidak mengerjakan dulu, stop dulu sampai suatu saat nanti kita menemukan dalilnya yang pasti, yang qat'i, yang sahih. Ya. Kalau sudah ada dalilnya yang pasti, yang qat'i, yang sahih, baru kita kerjakan. Sebagaimana puasa Senin Kemis itu sudah ada dalilnya itu. Kemudian Ustadz, bagaimana kalau puasa hari kelahiran? Oh, itu nggak ada dalilnya itu. Ya. Misalnya Pak Haji Aslami kelahirannya hari apa Pak? Tanggal berapa? Dipuasakan. Itu tidak ada dalilnya. Ya. Nah, jadi untuk awabin itu untuk sementara sebaiknya di stop dulu sampai kita ketemu dalil yang sahih. Nah, kemudian yang dari Pak Zulkifli ini adalah peringatan untuk kita semua, ya. Dan ya kalau itu jelas ya, namanya orang Syiah kan menghalalkan mencaci kan, jelas mereka. Nah, kita harus membaca sejarahnya jelas bahwa cucu Rasulullah Hasan dan Husain itu dua-duanya baik, ya. Hasan juga baik, Husain juga baik. Husain itu mengambil jalur tegas ya. Pokoknya kalau tidak memperingatkan penguasa rusak. Nah, sedangkan Hasan itu mengambil jalur lunak. Udahlah kita kompromi aja lah, biar kita jangan terjadi pertumpahan darah. Jadi dua-duanya bagus. Yang Husain bagus, yang Hasan bagus. Dan kematian Husain juga sudah dinubuatkan oleh Rasulullah bahwa nanti Husain akan mati begini. Jadi nggak ada masalah, ya. Nah, tinggal sekarang di Indonesia kenapa Syiah bisa pesat? Ya karena didukung oleh pemerintahan. Ya, orang-orang Syiah di atas banyak. Saya kira itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.